Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pengolahan limbah perikanan yang berasal dari limbah cangkang krustasea, rajungan, dan kerang. Untuk anggota kelompok 7 ada Alvis Diandra dengan NPM 125, Fauzia Sausanti dengan NPM 134, Rian Faisal Raffi dengan NPM 145, Hayayumna Azahra dengan NPM 168, Naban Takyudin dengan NPM 174, dan Nanda Rizky dengan NPM 175. Next. Sektor usaha perikanan merupakan salah satu sektor usaha yang berperan dalam menggerakkan perekonomian nasional Indonesia. Salah satunya adalah sektor usaha ikan hias yang potensial sebagai sumber pendapatan masyarakat dan penghasil devisa negara. Berbagai produk perikanan ini umumnya adalah untuk dikonsumsi dalam bentuk segar atau olahan. Berbagai macam jenis olahan hasil perikanan dapat dijumpai di Indonesia, baik olahan tradisional maupun olahan modern. Olahan hasil perikanan tersebut diperoleh dari proses pengolahan yang tentunya menghasilkan sisa olahan atau limbah. Limbah perikanan mengandung nutrisi yang tidak berbeda dari bahan utamanya, dan juga telah banyak diteliti pemanfaatannya, termasuk dipelajari sebagai media pertumbuhan mikroorganisme menurut Purnomo dan Purwaningsih 1997. Pada konsentrasi tertentu, kehadiran limbah di lingkungan dapat menyebabkan dampak yang negatif bagi lingkungan itu sendiri. Maka dari itu, dibutuhkan pengolahan yang baik demi mencegah peningkatan konsentrasi limbah yang semakin hari semakin meningkat. Next. Untuk sumber limbahnya, salah satu hasil tangkapan dari berbagai hasil tangkapan laut yang diperoleh para nelayan adalah kerang. Namun, kerang yang diperoleh hanya dimanfaatkan bagian dagingnya saja, sedangkan untuk cangkangnya hanya menjadi limbah yang tidak dapat diurai oleh tanah. Limbah cangkang kerang ini dihasilkan setiap hari bermacam-macam jenisnya, seperti cangkang kerang hijau, kerang gonggong, kerang simping, dan kerang-kerang lainnya, menurut Musapana dan Amalia 2020. Limbah cangkang kerang juga bersumber dari rumah tangga yang mengonsumsi kerang, rumah makan, penjual kerang, dan industri pengolahan kerang. Selain itu, para nelayan atau yang mengolah kerang akan membuang limbah cangkang kerang di pesisir pantai atau bantaran sungai. Hal ini yang kemudian akan menyebabkan permasalahan lingkungan. Berikut merupakan contoh gambar dari limbah cangkang kerang yang dibuang di pesisir pantai. Untuk penanganan limbah pada umumnya, biasanya sumber daya ikan diolah oleh industri pengolahan perikanan menjadi suatu produk yang akan menghasilkan limbah juga. Produk yang dihasilkan akan dikonsumsi oleh konsumen, yang pada akhirnya akan menghasilkan limbah juga. Limbah tersebut diolah menjadi limbah cair dan limbah padat. Limbah cair ditangani dengan IPAL yang akan bisa langsung dibuang ke perairan bebas. Sedangkan limbah padat bisa ditangani dengan pengolahan yang akan menjadi suatu produk berupa kitosan, terasi, ataupun pakan ternak. Sedangkan yang tidak diolah bisa menjadi suatu kerajinan atau perhiasan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rian. Oke, selanjutnya ada cara lain dalam pengolahan kulit krustasea yang sudah cukup umum, yaitu pembuatan kitosan. Kitosan sebagai bahan yang sudah banyak dimanfaatkan pada bidang nutrisi, pangan, biomedisin, kosmetika, dan lingkungan. Untuk bagian prosesnya dapat dilihat pada gambar di samping. Limbah udang diproses awalnya yaitu di deproteinisasi, kemudian demineralisasi, pemutihan, selanjutnya menjadi kitin dan diproses dengan cara diestilasi, kemudian menjadi kitasan. Next. Penanganan limbah pada umumnya, secara singkat, proses pembuatan kitosan berawal dari pemisahan protein pada kitin dengan larutan basa, yaitu larutan NaOH, sambil diaduk selama 60 menit pada suhu 70 derajat Celcius. Lalu dicuci dengan aquades hingga pH netral. Kemudian dimineralisasi dengan larutan HCl sambil diaduk pada suhu 75 derajat
Kemudian dilakukan pemutihan dengan mengekstrak dengan aseton dan diputihkan dengan NaOCl selama 5 menit pada suhu kamar. Lalu dinetralkan dengan Aquades untuk selanjutnya diambil endapan dan dikeringkan sehingga dihasilkan kitin. Kemudian untuk menghasilkan kitosan, maka proses destilasi dengan menambahkan larutan NaOH diaduk selama 60 menit pada suhu 100 derajat Celcius. Setelah itu disaring, dicuci dengan Aquades sampai pH netral, dan dikeringkan dalam oven selama 6 jam pada suhu 50 derajat Celcius. Next. Kemudian ada alternatif penanganan limbah. Yang pertama pada cangkang rajungan. Salah satu alternatif upaya pemanfaatan limbah cangkang rajungan agar memiliki nilai ekonomis tinggi dan daya guna adalah mengolahnya menjadi kitin dan kitosan. Kitin adalah biopolimer tersusun dari unit-unit N-asetil-D-glukosamin berikatan beta yang paling banyak dijumpai di alam setelah selulosa. Produksi alamiah kitin di dunia diperkirakan mencapai 10⁹ metrik ton per tahun. Senyawa ini dijumpai sebagai komponen eksoskeleton kelompok krustasea, dinding sel insekta, kapang, dan kamir, menurut Patil et al. 2000. Kitosan merupakan senyawa hasil destilasi kitin terdiri dari unit N-asetil-glukosamin dan N-glukosamin. Adanya gugus reaktif amino pada atom C2 dan gugus hidroksil pada atom C3 dan C6 pada kitosan bermanfaat dalam aplikasinya yang luas, yaitu sebagai pengawet hasil perikanan dan penstabil warna produk pangan, sebagai flokulan, dan membantu proses reverse osmosis dalam penjernihan air, aditif untuk produk agrokimia, dan pengawet benih, menurut Sahidi et al. Untuk selanjutnya ada alternatif penanganan limbah yaitu dari cangkang kerang. Cangkang kerang yang biasanya dimanfaatkan itu hanya bagian dagingnya saja, sedangkan untuk cangkangnya biasanya menjadi limbah dan tidak dapat diurai oleh tanah, sehingga dapat dijadikan alternatif pembuatan kerajinan tangan berupa bros yang memiliki nilai estetik dan nilai jual yang ekonomis. Alternatif yang dilakukan yaitu dengan pembuatan bros agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memanfaatkan limbah cangkang kerang yang diolah menjadi kerajinan tangan yang memiliki nilai estetika dan nilai jual ekonomis. Lalu yang terakhir ada alternatif penanganan untuk cangkang udang. Cangkang udang yang mengandung 20-30% senyawa kitin, 21% protein, dan 40-50% mineral. Kitin tidak mudah larut dalam air sehingga penggunaannya terbatas. Kitin juga tidak mudah larut di air dan sehingga penggunaannya terbatas. Namun dengan modifikasi kimiawi yang dapat diperoleh senyawa turunan kitin yang mempunyai sifat kimia yang lebih baik. Salah satu turunan dari kitin yaitu kitosan. Kitosan merupakan senyawa dengan rumus kimia poli 2 amino, 2 dioksida, dan deglukosa yang dapat dihasilkan dengan proses hidrolisis kitin menggunakan basa kuat. Saat ini terdapat lebih dari 200 aplikasi dari kitin dan kitosan serta turunannya di industri makanan, pemrosesan makanan, bioteknologi, pertanian, farmasi, kesehatan, dan lingkungan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai produk dan prosedur pengolahan limbah. Beberapa produk dan prosedur pengolahan dari pemanfaatan limbah perikanan berupa cangkang dari krustasea, rajungan, dan kerang, diantaranya bisa dimanfaatkan sebagai berikut, yaitu ada hidroksiapatit. Prosedur pengolahannya yaitu cangkang kerang mutiara dibersihkan lalu dikeringkan. Cangkang kerang dipecah menjadi ukuran yang lebih kecil, lalu cangkang kerang di furnace atau di oven selama 2 jam, lalu dihaluskan dengan menggunakan mortar sehingga berbentuk serbuk cangkang kerang mutiara. Serbuk itu lalu disintesis dengan senyawa H3PO4 dengan suhu sekitar 100 derajat, lalu larutan didiamkan selama 24 jam untuk memperoleh endapan hidroksiapatit. Endapan yang telah terbentuk
dikalsinasi pada suhu kurang lebih 800 derajat, lalu dikarakterisasi menggunakan XRD, diperoleh struktur kristal, perubahan fasa, ukuran partikel, dan derajat kristalinitas, dan menggunakan FTIR, mengidentifikasi gugus kompleks senyawa HAP. Selanjutnya yaitu ada embellishment atau perhiasan. Prosedur pengolahan limbahnya yang pertama yaitu cangkang kerang mata tujuh yang telah dibersihkan, dikomposisikan pada permukaan kain dengan teknik embroidery atau cangkang kerang disusun atau dikomposisikan pada kain untuk mendapat pola yang diinginkan dan dijahit dengan teknik sulam. Yang ketiga ada kitin dan kitosan. Prosedur pengolahannya, yang pertama cangkang rajungan mula-mula dibersihkan lalu dikeringkan dengan dijemur selama 2 hari. Selanjutnya dilakukan analisis proksimat tepung cangkang rajungan menggunakan metode AOAC tahun 1995. Produksi kitin dimulai dengan penggilingan limbah cangkang rajungan menjadi tepung berukuran partikel sekitar 1,77 sampai 3,25 mm. Dilanjutkan dengan demineralisasi dengan cara penambahan HCl ke dalam cangkang rajungan dengan rasio 1:7 sambil dipanaskan 90 derajat Celcius selama 1 jam. Campurkan di dekantasi lalu dicuci kembali sampai pH netral dan dikeringkan. Dilanjutkan dengan deproteinasi dengan cara penambahan larutan NaOH rasio 1:10 dipanaskan pada 90 derajat Celcius selama 1 jam. Setelah itu didinginkan, didekantasi kembali, dicuci dengan air sampai pH netral, lalu dikeringkan. Proses pemutihan atau bleaching dilakukan dengan penambahan H2O2 dengan rasio 1:10 sehingga diperoleh tepung kitin berwarna putih. Produksi kitosan dilakukan dengan cara deasetilasi tepung kitin dengan penambahan larutan NaOH lalu dipanaskan pada 80 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian ada terasi. Prosedurnya yang pertama, kepala udang windu dicuci bersih, kemudian dihancurkan dan dilakukan penggaraman. Selanjutnya dilakukan penggumpalan, kemudian dijemur dan dihancurkan kembali. Digumpalkan kembali dan pada akhirnya dilakukan fermentasi selama 14 hari. Kemudian selanjutnya ada tepung kerang. Untuk prosedurnya, cangkang kerang yang sudah dibeli dibersihkan dari daging yang masih tersisa dan dilakukan pencucian dengan udara mengalir sampai bersih. Cangkang yang sudah bersih dikeringkan dengan panas lari selama 6-8 jam. Cangkang kerang kemudian dihancurkan untuk ukuran yang lebih kecil dengan hammer mill agar mudah diolah dengan proses selanjutnya. Cangkang kerang dengan ukuran kecil direbus dalam larutan alami atau NaOH 0,1 N pada suhu 50 derajat Celcius selama 3 jam. Setelah direbus, kemudian dilakukan netralisasi dengan pencucian. Setelah dicuci, selanjutnya dilakukan pengeringan dalam oven pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Pada selanjutnya yaitu penggilingan. Kembali dengan mesin penghalus dan disaring kembali menjadi tepung. Next. Kemudian ada bubuk cangkang kerang darah. Prosedurnya, cangkang kerang yang telah dikeluarkan isinya dibersihkan kemudian direbus bersama larutan air cuka sebanyak 500 ml untuk 1 kg cangkang kerang selama kurang lebih 1 jam pada suhu 100 derajat Celcius. Setelah dingin, cangkang kerang dicuci kembali dan dikeringkan selama 1 hari di bawah sinar matahari. Dihaluskan dengan ditumbuk menggunakan ulekan sampai halus. Cangkang kerang telah halus kemudian diayak. Bubuk cangkang kerang telah diperoleh, siap disajikan sebagai bahan abrasi pada pembuatan pasta gigi eksperimen. Kemudian ada biopolimer kitosan. Untuk prosedur pembuatannya, cangkang kerang yang sudah basah, kemudian dicuci dan dikeringkan. Lalu digrinding dan diayak sampai lolos ayakan dengan diameter rata-rata 0,396 mm. Kemudian melakukan penghilangan protein atau deproteinisasi. Kemudian dicuci dengan air dan dihilangkan mineral atau dimineralisasi, lalu dicuci dengan air. Dilakukan penghilangan warna, dicuci kembali dengan air dan dikeringkan untuk terbentuk kitin.
kemudian dihilangkan gugus asetil atau deasetilasi, lalu dicuci kembali dengan air dan dikeringkan untuk kemudian terbentuk produk biopolimer kitosan. Selanjutnya, fungsi dan aplikasi produk yang dihasilkan. Yang pertama itu ada hidroksiapatit, yaitu tempat tumbuh kembangnya jaringan yang rusak. Karena hidroksiapatit ini merupakan senyawa yang mengandung ion Ca, yang mengubah logam beracun dan menyerap unsur kimia organik dalam tubuh. Aplikasi dari senyawa hidroksiapatit yaitu membantu perbaikan jaringan pada tulang, gigi, dan dimanfaatkan pada bidang kosmetik dan kultur jaringan. Selanjutnya yang kedua ada embellishment atau perhiasan pada busana, yaitu untuk menambah nilai estetika dan harga jual busana yang diaplikasikan pada pakaian demi kontur. Yang ketiga ada kitin dan kitosan. Pemanfaatan kitosan antara lain sebagai bahan pengental, penstabil, pemurni air minum, sebagai senyawa pengkelat, peningkat zat warna dalam industri kertas, tekstil, dan lain-lain. Selanjutnya ada terasi. Terasi digunakan sebagai penyedap rasa. Ada tepung kerang. Tepung kerang sendiri digunakan sebagai bahan baku pada pakan ternak dengan mencampurkan dengan dedak atau tepung jagung. Tepung kerang sendiri memiliki kandungan protein sebanyak 2-3% dan kalsium 20-30%. Makanya tepung kerang sendiri sangat baik digunakan untuk bahan baku pakan ternak. Selanjutnya ada biopolymer kitosan, itu mengurangi penyerapan kolesterol yang terdapat pada lemak di dalam tubuh. Selanjutnya ada kesimpulan berdasarkan kajian pustaka yang sudah kami bahas sebelumnya. Limbah hasil perikanan khususnya cangkang, krustasea, rajungan, dan kerang berdampak negatif terhadap lingkungan karena dapat mencemari lingkungan apabila terus menumpuk dan tidak dimanfaatkan. Maka dari itu, salah satu upaya pemanfaatan limbah cangkang tersebut yaitu dengan pengolahan pada suatu produk yang dapat dimanfaatkan dan bernilai ekonomis. Beberapa produk yang berasal dari limbah cangkang krustasea, rajungan, dan kerang yaitu berupa kitin, kitosan, hidroksiapatit, perhiasan atau embellishment, ada tepung kerang, biopolimer, kitosan, dan bubuk cangkang kerang. Terima kasih. Sekian dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.